much ya Kim ya sudah mau hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kami. Ini Kim, banyak sekali Kim yang berminat untuk mendengarkan sharing Kim pada malam hari ini. Karena kenapa Kim? Karena pengalaman Kim ini menjadi satu hal yang fenomenal di industri asuransi. Belum pernah, setahu saya ya, belum pernah ada klaim rawat inap itu sampai 8M. Even more ya Kim ya. Iya, harusnya sih. Nah, Kim bilang itu $1 million. Betul nggak Kim? Artinya Yes. 10M ya. Itu the whole grand total lah. Ya, grand total. Karena kan masih ongoing gitu ya Kim ya. Oke, semangat pagi teman-teman semua yang sudah hadir tengah-tengah kami berdua. Ya, acara ini diselenggarakan itu tidak ada rencana, betul ya Kim ya? Tidak ada rencana khusus. Disclaimer dulu ya, Kim ini bukan nasabah saya. Ada yang tanya Kim, itu nasabah kamu bukan? Bukan, itu nasabah sahabat saya, sahabat Ibu Francisca, sahabat Pak Markus, sahabatnya Pak Dendi, itu nasabahnya Pak Edi Tyson. Kenapa malam hari ini kami menghadirkan Kim di tengah-tengah kami supaya kesaksian Kim ini menginspirasi kami semua. Supaya kami fokus untuk melayani nasabah sebaik mungkin, ya se-excellence mungkin, supaya nasabah itu mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya supaya nasabah itu survive di dalam perjalanan hidupnya ketika membutuhkan pertolongan seperti yang Kim alami. Dan di luar dugaan saya juga, Kim bersedia diundang untuk sharing kepada kita. Kami berharap benar-benar kesaksian ini itu benar-benar memberikan kepercayaan diri kepada setiap tenaga pemasar atau agent, khususnya Prudential, dan memberikan keyakinan kepada setiap nasabah yang mendengarkan bahwa memiliki asuransi kesehatan, khususnya yang Black Card, Prime Healthcare Plus, Prudential itu luar biasa banget, seperti yang Kim alami. Oke Kim, gimana ceritanya Kim, kronologinya sampai Kim didiagnosa penyakit yang cukup aneh. Boleh Kim tolong di-sharing ya dari awal mulanya Kim. Silahkan Kim. Oke, well awal mulanya sih ya symptoms-nya biasa banget sih, kayak cuma pusing, terus ya tiba-tiba demam. Tapi pas itu kan udah COVID, jadi aku udah takut aja kirain COVID gitu kan, soalnya aku masih harus pergi ke kantor pada saat itu. Terus saya masih pegawai baru lagi, karena aku takut banget kalau aku kena COVID, nanti kantorku harus tutup gara-gara aku. Tapi ya puji Tuhan aku nggak COVID. Tapi pada saat dicek ya dibilang awalnya itu DB. Tapi pas dicek DB juga, ternyata bukan. Akhirnya sama teman-teman itu dibantuin cari dokter sih di mana ya pada saat itu. Yang di Kebun Jeruk itu, sakit ya, jadi lupa. But aku udah ditanganin sama dokter terbaik pada saat itu di sana, dan dia juga nggak tahu aku ini sakit apa. Akhirnya di-refer lah ke dokter lain, katanya autoimun. Ya memang benar sih autoimun itu benar, cuman mereka itu awalnya bilang lupus. Tapi ternyata juga bukan. Tapi mereka maksa banget kalau ini lupus. Jadi aku dikasih obat lupus, dan pada saat itu karena udah dites beberapa penyakit kan negatif-negatif semua, aku juga you know what, never mind, aku terima apa aja yang kayak dokter bilang lupus, ya aku terima aja lupus gitu kan. Kayak I'm just so tired dibilang bukan penyakit ini, aku lebih baik tahu aku kena penyakit apa daripada nggak ada yang tahu aku kena penyakit apa ya. Pada saat itu aku mikirnya kayak gitu. Dan beneran beberapa saat kemudian aku kayak breakout, muka aku tuh merah-merah semua di pipi gitu, kayak lupus beneran. Jadi semua dokter walaupun ngelihat data chartsku itu bukan lupus, bukan DB, bukan kanker, tapi ya mereka begitu lihat pipiku merah ya mereka bilang oh ya udah ini lupus gitu. Dan semuanya udah setuju kalau itu lupus, tapi
walaupun aku diobatin pakai obat lupus, aku tetap nggak stabil. Blood count-ku itu tetap turun terus, and like nobody knows what's going on. Dan one day mamaku coba cari dokter di luar negeri. Itu dibantuin sama Ainani tuh, yang dari U Agency. Dibantuin klaim kan sama Ainani, terus juga dicariin dokter dari luar negeri. Awalnya tuh dari Singapura, tapi kayak dokternya agak tua gitu. Terus dia juga don't know what's going on. Tapi dia bilang sama aku, kayaknya sih bukan lupus, dan kayaknya sih bukan kanker. Tapi dia juga nggak tahu aku ini kenapa. Jadi akhirnya dia karena bingung, aku nggak tahu lah kenapa dia nggak terima aku sebagai pasiennya, dan dia nggak tahu juga caranya bawa aku ke Singapura gimana. Soalnya pada saat itu kan Singapura lockdown. Akhirnya kita coba cari cara lah ke Malaysia. Nah, yang di Malaysia itu agak serem sih ya. Kan udah tahu kalau bukan kanker, tapi dia langsung maksa untuk kemoterapi di sana. Dia langsung bilang kayak, okay, when you arrive here, we'll give you the most expensive treatment there is, we'll give you the best chemotherapy there is. And I'm like, no. Tesnya sudah bilang 3 kali kalau aku negatif kanker. Jadi ini nggak mungkin kanker. Aku tahu, okay, tes-tesnya Indonesia mungkin not reliable, tapi kalau udah 3 kali dibilang negatif, ya masa salah sih. Terus, nah akhirnya ketemu sama Dr. Teo Cheng Peng yang di Singapura. Jadi kenapa sebenarnya kok bisa ketemu sama dia? Dia itu sebenarnya teman baiknya om saya. Om saya di Malaysia, dia juga dokter, tapi dia dokter kulit. Dan dia teman baik sama Dr. Teo. Terus Dr. Teo ini spesialis kanker. Jadi Dr. Teo lah yang kayak rule out kalau aku ini sebenarnya nggak kanker. Dia yang bantuin. Dan dia juga yang menerima aku sebagai pasiennya duluan supaya aku bisa masuk ke Singapura. Terus mamaku tuh juga contacted like an agency untuk orang-orang yang sakit bisa dibawa dari Indo pergi ke Singapura, itu namanya Lavender Association, something like that. It's on my Facebook. Ya itu mama sih yang ngurus, but ya mereka yang ngurus paperwork-nya, terus ceceku yang bantu cross-check and do everything else. Terus akhirnya ya bisa lah aku berangkat ke Singapura, naik pesawat SOS, tapi itu ya sayang sekali itu nggak dibayar sama Prudential, saya nggak tahu kenapa, tapi it's okay. Soalnya yang lainnya dibayarin kan. Like, jadi aku di Jakarta sebelumnya aku berangkat ke Singapura, aku tuh udah di rumah sakit rawat inap itu ada 4 kali, 2 kali di yang Kebun Jeruk itu, terus MMC, baru ke Mayapada kan. Itu semuanya di cover sama Prudential. Bahkan even sebelumnya aku masuk 3 bulan sebelum sama 3 bulan sesudah, like all in the between itu di cover semua sama Prudential. So ya aku sangat berterima kasih lah. Kayak aku nggak bayangin sih kalau aku nggak ada Prudential bayarnya ya apa. I mean my family cukup well off sih, tapi kalau bayar hospitalization segitu lama, segitu banyak, terus aku harus tes swab berkali-kali, pada saat itu kayak sekali swab aja udah kayak 1,2 juta, dan aku kayak harus at least 7 kali swab di Indonesia pada saat itu udah habis berapa, kayak ya mungkin bagi kalian itu uang kecil, tapi bagi aku yang kayak graphic designer kacangan gini ya kan, I don't earn much, jadi itu kayak gajiku hilang semua dalam 3 kali swab. Anyway, terus pas di Singapura itu I arrive langsung masuk karantina. Tapi pas aku nyampe, aku langsung masuk rumah sakit. Aku tuh nggak boleh minum, nggak boleh ngapa-ngapain, karena ternyata di dalam paru-paruku itu ada infeksi, isinya itu pada air semua. Jadi aku nggak dibolehin minum, walaupun aku haus setengah mati. Terus di sana itu dingin banget, soalnya equipment-nya itu harus dingin. Kita nggak boleh kayak di bawah 22 derajat. Okay. Di atas Kim, 22 itu derajat. di ruang ICU ya, Kim ya? Ya, itu di ruangan ICU. And isolated juga for like COVID patients.
karena aku juga diduga COVID, karena aku kan nggak bisa napas, terus aku panas dingin, terus batuk juga, so like everything was there. I was so sure aku COVID, but it wasn't. Nah, terus pas aku nyampe sana, aku langsung dibius 18 hari. 18 Tapi aku, hari. Jadi ditidurin 18 hari. iya. Hmm. Soalnya mereka tuh kan mau ngambil darah di tulang sumsum gitu kan. Cuman pada saat itu aku udah kritis, mereka takut aku drop. Terus ya, the unthinkable might happen. Jadi aku dibius dulu supaya aku nggak kerasa apa-apa. Sambil mereka juga cari tahu lah aku ini sakit apa. Jadi mereka juga kayak masang itu namanya kayak infus gitu di sini. Ini ada bekasnya masih. Ini infusnya kan kalau orang Indo kan di sini nih di tangan biasanya. Yang ini di sini ada 3 lubang, ada kayak selang panjang banget sampai sini. Jadi kalau mereka mau ngambil darah atau apa ya dari selangnya itu. Aku jadi nggak ditusuk sama sekali jadi di sini. Puji Tuhan, tiap hari aku disuntik 3 kali sehari di Indonesia. Jadi makanya kalau kalian lihat di postku ada videoku, tangannya biru semua. Iya, biru, ya. Nah, awalnya tuh ya, diambil darah di sini, terus di tangan sini juga. Karena ini udah biru semua, kaki pun juga diambil darah dari sana. Itu sakitnya luar biasa. Waktu itu masih di Indonesia ya, Kim? Iya. Nah, yang di Singapura itu karena mereka pasang selang itu, aku jadi nggak perlu ditusuk-tusuk terus. Iya. Nah, di Singapura tuh luar biasanya kayak gitu. Aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Wow. Ya, cuman pas aku akhirnya bangun dari biusnya itu aku shock. Soalnya aku tuh nggak tahu awalnya aku tuh bius. Terus aku tuh mulai kayak halusinasi gitu. Terus kaget kan, soalnya biasanya yang aku sekitarku itu ada banyak orang, tiba-tiba aku kayak sendirian gitu di dalam ruang ICU. Terus ya aku nggak bisa ngomong dan aku juga nggak bisa gerak, ya udah dia bangun cuman gitu aja. Terus aku nggak dipakein kacamata, jadi aku nggak bisa lihat apa-apa. Jadi I always assume orang-orang yang lewat di depan ruanganku itu orang-orang yang aku kenal. Terus aku tuh ya lupa kalau aku tuh di Singapura. Soalnya banyak obat tidurnya, terus all the drugs is like memang bikin halusinasi. Yeah. Terus aku dikasih steroid banyak banget. Steroidsnya itu ada 80 gram pada saat itu. Miligramnya. 80 miligram, which is like a lot. Soalnya sekarang ini dosisku 2,5 aja. Terus muka aku tuh bengkak semua, kayak gemuk banget gara-gara minum steroidsnya itu. Nah, pada saat itu aku dibilang penyakitku itu Still's disease buat autoimmunnya, and all the other stuff itu aku juga nggak terlalu inget sih infeksinya apa. Tapi pas aku tanya lagi sama dokterku kemarin, sebenarnya aku ini 100% sakit ini nggak sih? Atau ini kayak masih spekulasi? Terus dokterku bilang ya ini sebenarnya kita itu bisa nyembuhin kamu ya tebak-tebak berhadiah, soalnya sampai sekarang ya mereka nggak tahu gitu kondisiku ini apa, soalnya mereka nggak nanganin aku dari awal. Tapi yang mereka tahu pasti I was internal bleeding so bad, jadi pas aku lagi ditidurin terus mereka ngambil sumsumku itu, darah di sumsum, itu ternyata aku drop parah sampai HB itu 2. Padahal harusnya kalau katanya dokter-dokter kayak nggak mungkin aku survive gitu, kayak udah benar-benar on the edge. Tapi ya puji Tuhan aku survive juga. Ya walaupun dengan cara-cara yang seperti itulah. Soalnya kalau mereka nggak ngambil darah sumsum tulang belakang aku, mereka juga nggak bisa make sure kalau ini tuh leukemia apa enggak. Soalnya ya memang sih indicationsnya kan blood drop-nya itu blood count-nya drop banget, itu biasanya memang leukemia. Tapi bedanya itu nggak ada sel kankernya. So they call it
anemia aplastik. Aplastik. Ya. Ya itulah yang juga buat aku untungnya bisa ke Singapura. Kalau aku nggak sakit separah ini, aku nggak diterima juga masuk Singapura. Oke. Itu di ICU itu berapa lama, Kim, totalnya? I think about 3.5 weeks. Oke, 3,5 minggu ya, berarti kurang lebih 25 hari. Ya, 25 hari, kemudian pindah ke ward yang biasa. Itu berapa lama totalnya dirawat di Singapura? Totalnya in the hospital is like 2.5 months. 2,5 months. Di Mayapada tagihannya 1 M lebih ya, Kim? Betul, yang di Mayapada sih, tapi untungnya mereka satu-satunya rumah sakit yang bisa stabilin kondisiku sih. Oke, dari 3 rumah sakit ini, Mayapada lumayan ya, lumayan bisa menstabilkan, sehingga Kim bisa diberangkatkan dengan Singapura dengan selamat ya. Ya, kalau misalnya Kim tidak diberangkatkan ke Singapura, apa yang terjadi, Kim? Ya, udah nggak bisa. Like, ya udah meninggal balik. Jadi di MMC itu hari terakhir di MMC, aku udah nggak bisa dapat darah lagi. Kayak mamaku udah cari-cari donor, bahkan teman-temannya mama juga pada mendonorin aku. Tapi kayaknya pas hari terakhir itu, bahkan donornya itu ditolak. Kayak nggak tahu kenapa. Jadi kita nggak bisa dapat darah. Karena itu, aku juga sesak nafas, akhirnya minta ventilator, tapi ventilatornya juga nggak ada, akhirnya pindah ke Mayapada. Di Mayapada itu untungnya semuanya pas ada, dan aku juga dapat kamar. Padahal harusnya Mayapada pada saat itu juga penuh banget, ICU-nya penuh. Tapi puji Tuhan aku dapat satu kamar lagi. Jadi dipasang ventilator gitu, Kim? Nah, bisa cerita dikit ya, Kim, pengalaman dipasang ventilator tuh gimana tuh? Karena kan serem banget itu. Iya sih, but it's uncomfortable yang pasti. Aku sih kalau dikasih pilihan pakai ventilator atau enggak, I'd rather not. Tapi kalau nggak pakai ventilator juga sesak nafas. Tapi ya gara-gara ventilatornya ya susah tidur juga. Soalnya kan the machines beeps a lot. Terus ruangannya itu juga harus dingin banget. Jadi aku kayak sering kedinginan. Dan pada saat itu aku kan udah demam, ruangannya dingin setengah mampus. Susah. Oke. Di Singapura 2,5 bulan. Di Indonesia totalnya dirawat berapa lama tuh, Kim? Jadi dari Agustus sampai November. 3 bulan. Jadi kurang lebih setengah tahun lah ya berobatnya, Kim ya. Benar-benar intensif gitu ya. Ya, Kim pernah cerita sama saya bahwa Kim ngantri dokternya 5 jam, kemudian ditolak. Apa yang terjadi itu, Kim? Oke, jadi kita itu sebenarnya ya bilang aja dokter A ya, aku nggak sebut merek. Si dokter A itu dokterku yang lama di rumah sakit. Cuman kayak dia udah give up banget gitulah, nggak tahu kan aku kenapa. Di-refer lah ke dokter B. Dokter B juga nggak tahu. Tapi itu dalam hari yang sama. Jadi kita ke dokter B, ngantri, ternyata dia kayak, oh aku udah lama nggak terima pasien, aku nggak ngerti, aku nggak bisa. Udahlah kamu ke dokter C aja. Kira kita pergilah ke dokter C, ngantri lagi. Jadi totalnya itu sekitar 5 jam lebih bahkan. Terus di dokter C itu akhirnya dia bilang, aduh, aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku nggak bisa terima. Soalnya dia lihat aku, kayak mamaku langsung bilang kan, kalau aku tuh panas naik turun kok nggak selesai. Dia langsung takut, soalnya dokternya memang lumayan tua, mungkin takut COVID. Terus akhirnya ditolak kan. Terus, ya udah kita udah nggak tahu tuh mau kemana. Terus tapi pas itu aku masih bisa jalan. Jadi ya udah pulang aja gitu. Paling nanti juga
panasnya hilang, aku bilang. Begitu pulang, besoknya langsung panas parah lagi. Terus kakiku sakit banget, aku udah nggak bisa jalan, aku udah teriak-teriak itu. Saking sakitnya aku sampai nangis. Akhirnya aku bilang sama mamaku, you know what, aku rawat inap lagi aja, gak apa-apa. Wes, padahal pas itu aku udah mau balik kerja lagi. Tapi aku malah sakit lagi, aduh ya Tuhan. Ya. Oke, sebelum kejadian ini Kim kan sudah punya asuransi Prudential, kartu yang lama. Itu kartunya tipe apa sebelumnya, Kim? Sebelumnya itu silver. Oh, silver. Oh, silver yang sudah black card ya. Silver itu nggak bisa ke Singapura ya. Bisa, tapi ke coverage-nya itu sangat rendah, kecil sekali. Terus kemudian upgrade ke gold. Yes. Ya, gold-nya tuh gold A atau gold B? Gold B. Gold B, oke. Preminya berapa sih, Kim, sebulan? Aku 2,1 sebulan. 2,1 gold B. Mungkin ada manfaat yang lain ya. Iya, ada. Selain itu. Ya, ada investasinya. Oke, waktu udah di upgrade dari silver ke gold B itu terus sampai terjadi sakit itu berapa lama jaraknya, Kim? Kalau kata mama sih, aku nggak tahu ya. Yang ngurus asuransi itu sebenarnya mamaku. Tapi katanya mama, pokoknya kayak nggak sampai jeda sebulan setelah aktif 90 harinya itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau udah ada tagihan, jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya, namanya kalau upgrade, misalnya bayarnya bulanan. Misalnya jatuh temponya itu tanggal 1 Agustus. Nah, misalnya kita tanggal 2 Juli dah kita upgrade ya. Kemudian jatuh tempo berikutnya tuh 1 Agustus. Nah, setelah 1 Agustus itu sebenarnya yang plan yang baru itu udah enforce, udah berlaku ya kan. Udah bisa dipakai gitu loh. Ya, tadi Kim juga menyinggung bahwa SOS-nya ya teman-teman ini penting buat kita ketahui. SOS itu kan pelayanan emergency, ya kan? Pelayanan emergency yang menerbangkan pasien ke rumah sakit ya. Misalnya Kim alami diterbangkan dari Jakarta ya Kim ya ke Singapura dengan pesawat dari SOS. Itu ditagihan dari yang sekitar 600 sekian ribu Sing dollar itu, Kim, ada 1.500 sekian, itu bagian untuk bayar apa, Kim? Yang Kim bayar sendiri? Jadi di ruangan, ya di ICU maupun di ruangan rawat inapnya, kita itu, jadi di ICU dulu deh. Di ICU itu nggak ada yang namanya toilet. Jadi sebuah penderitaan, aku harus pakai yang namanya Pampers. Jadi aku juga nggak bisa gerak pada saat itu. Tiap kali kalau misalnya we had to go, mereka yang harus bersihin kita kan. Nah itu pakai ya ada alat-alatnya. 1.500 itu non medis. Ya, so it's like the tissues, terus kayak the sister services. Ya. Tapi yang yang berhubungan dengan medisnya itu di cover full ya. Yes. Oke, tadi kembali ke yang SOS tadi, Kim bayar berapa, Kim? Bayar sendiri nih ya? Iya, bayar sendiri. 19.900 USD kalau katanya Papa. USD, berarti hampir 300 juta ya. Oke. Teman-teman yang pelayanan emergency itu memang ada di dalam black card kita ya, atau PSS ya, Plus Solusi Sehat kita. Memang ada pelayanan seperti itu. Tapi ingat ya, pelayanan itu diberikan apabila si nasabah itu melakukan perjalanan, teman-teman melakukan perjalanan, dan itu jaraknya dari tempat tinggalnya itu lebih dari 50 km. Itu baru bisa dianggap sebagai emergency. Itu ya, pelayanan emergency itu berlaku. Misalnya melakukan perjalanan, kemudian terjadilah satu musibah dan harus diterbangkan, itu ada jarak 50 km minimal dari tempat tinggalnya. Itu baru saya tanyakan kepada
kita punya provider emergency ya teman-teman ya. Karena baru-baru ini saya punya sepupu ipar itu mau diterbangkan ke Singapura, saya coba cari tahu, tapi Singapura nggak terima pasien COVID. Dia ada di Batam ya, dia habis postnatal harus bisa melahirkan kena COVID, itu hampir meninggal juga gitu loh. Itu 1 bulan di rumah sakit. Oke, jadi kita tahu manfaatnya. Jadi Kim, karena memang pelayanannya itu emergensinya nggak di cover nih karena tidak dianggap sebagai Kim lagi perjalanan dan lebih dari 50 km dari rumah ya. Oke. Ya, kemudian ini Kim. Kim bayar 2,1 juta. Teman-teman ya Kim juga Kim dan teman-teman, kita nggak pernah dengar orang itu bayar premi sampai 8M ya untuk asuransi kesehatan. Betul nggak? Tapi di cover 8M. Betul ya Kim ya? Kalau Gold Bay itu kan setiap tahun limitnya 5M. Kemudian ada 30M untuk boosternya. Jadi Kim sudah pakai booster tuh dalam 1 tahun itu. Ya, boosternya udah kepake juga sebagian kecil. Nah, oke, tadi Kim sebenarnya ya menurut Kim itu bukan 8M. $1 million. Jadi Kim ini adalah kayaknya orang pertama yang dirawat inap pakai asuransi itu di cover sampai $1 million. Ya, itu luar biasa banget. Kim, kalau Kim nggak punya kartu hitam dari Prudential, gimana jadinya tuh Kim? Aku sih udah pasrah aja sih. Sebenarnya pas di Indo aku juga udah pasrah sih. Aku dulu banget pernah ngomong sama bapak aku, kalau sampai aku kena penyakit kronis, ya udahlah. I mean, biarin aja, save your money, save your effort. Oke. Daripada membangkrutkan keluarga terus belum tentu sembuh juga kan kalau penyakit-penyakit kayak gini, dari gambling. Kita pengen tahu nih Kim, what do you think about insurance ya, especially health insurance ya? Well, oke, aku yang dulu sih mikir nggak seberapa penting. Mamaku itu suka banget beli asuransi. Mamaku tuh nggak tahu ini ada 3 asuransi gitu. Jadi aku dulu sering marahin mamaku kayak, ngapain beli asuransi banyak-banyak? Gak ada gunanya gitu. Ya lek sakit, ya nggak pernah sakit kok. Terus ya sekarang lumayan kualat, merasakan sendiri beneran sakit rasanya kayak apa, keluar duitnya itu seberapa banyak. Mamaku tuh sering cerita juga teman-temannya itu kalau pada sakit gak punya asuransi, pada di grup tuh minta-minta sumbangan. Mamaku nggak mau kalau one day dia sakit itu sampai kayak gitu. Makanya dia beli banyak asuransi. Ya yang awalnya aku pikir that's a stupid thing to do, ngapain beli 3 asuransi, now I think about it again, that's not stupid, that's actually smart thing to do. Oke. Kualat itu ya Kim. Kualat banget sih semua. Oke ya, jadi asuransi itu sangat bermanfaat ya Kim ya. Tapi jangan sampai merasakan manfaatnya dulu ya, baru mengatakan itu bermanfaat ya Kim ya. Iya, sekarang gini. Kalau aku bilang ya, aku mendingan bayar sekarang buat asuransi. Aku aman dulu. Baru kalau misalnya seampit-ampit ada kejadian nanti ya di cover sama asuransi kan. Soalnya you already have it. Peace in mind ya, peace in mind ya, peace of mind ya. Daripada kamu nggak ada asuransi, terus habis itu beneran ya kejadian, terus nyesel, aduh shit aku nggak ada asuransi, ups maaf. Terus ya menurutku salahmu sendiri. Daripada kayak nyala-nyalain asuransi itu cuma buat cari duit aja ya. Maksudku bisnis apa sih yang nggak cari duit? Asuransi itu ya bisnis, hello. Betul. Tapi kan kalau misalnya kalian juga dapat benefits-nya, even though it's like 50-50, I would still get the insurance now. Yes. Wow, thank you loh Kim. Satu motivasi yang luar biasa ya buat
para agent juga para nasabah. Ya, Kim, menurut Kim penting nggak sih kalau kita beli PPH Plus yang Black Card itu? Kan Black Card itu ada PPH Plus, Pro Prime Healthcare Plus yang unit link, dan yang Pro Solusi Sehat yang tradisional. Nah, menurut Kim, penting nggak kita memiliki yang sampai Gold B gitu lah, at least Gold A yang seluruh Asia bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kamu bisa di cover sampai kamu keluar negeri, I think you better go sih keluar negeri. Apalagi kalau kamu punya banyak alergi kayak aku. Terus, jadi paracetamol itu sebenarnya the whole golongannya itu nggak bisa. Jadi ibuprofen juga nggak bisa. Terus antihistamin itu semuanya nggak bisa. Oke. Jadi teman-teman, Kim itu menyarankan kalau kita mampu, belilah yang bisa akses ke luar negeri ya. At least Singapura, betul ya? Yes. Sebenarnya kita beli asuransi itu kan kita beli akses teknologi, betul nggak Kim? Kita beli akses medis yang canggih, betul ya? Kita punya banyak duit, kita punya semua, misalnya punya orang kaya punya 10M juga bisa bayar sendiri, ya kan? Tapi dalam kondisi yang sudah kesehatannya parah begitu, kemudian datang ke rumah sakit, kan nggak mungkin bawa cash 10M. Sebenarnya dengan Black Card yang harga preminya cuma 2,1 juta, Kim itu punya akses untuk ke Singapura yang mana mendapatkan perawatan yang terbaik, mendapatkan dokter yang terbaik. Itu tim dokter terbaik ya Kim ya. Ya, bukan hanya satu dokter, itu ada tim. Nah, sebenarnya kita memiliki kartu itu memiliki akses untuk teknologi medis yang tercanggih. Ya, lebih dari punya kartu kredit. Ya, betul ya Kim ya. Nah, ada Kim tulis tuh waktu ngobrol sama dokter Malaysia. Setelah dia tahu Kim punya asuransi, oh, you have an insurance, we will give you all the best treatment we can have. Benar nggak? Coba kalau nggak punya asuransi, ini bisa bayar nggak ya? Gitu. Benar nggak? Ya, kalau mau keluar negeri sekarang harus punya asuransi. Soalnya kalau nggak ada asuransi pasti ditolak, apalagi di Singapura. Iya. Orang lagi sakit kan nggak ditanya, lu punya duit nggak sih? Ini miliaran. Nggak juga kan, betul nggak? Padahal yang sakit itu mungkin konglomerat ya. Pak, ada duit nggak Pak? Kasih jaminan dulu. Orang yang lagi koma misalnya ya, digesek juga dia harus approve gitu kan. Nah, kita punya kartu Black Card, itu kita memberikan kita privilege untuk akses secara mudah ke teknologi medis terbaik. Betul ya? Nah, kalau Kim punya Gold B, yang paling dekat iya Singapura. Ya kan? Bisa ke Jepang, Kim. Bisa ke Jepang juga gitu loh. Language barrier. Ya? Language barrier. Gak bisa ngomong bahasa Jepang, dokternya ngomong apa kita kayak semuanya. Oke. Oh, nggak usah khawatir, ada yang membantu terjemahin Kim. Ya, oke. Kim dibeliin asuransi itu udah lumayan lama ya. Berarti dari Kim belum 21 tahun. Betul dong? Iya, karena kan pada saat itu ya I thought insurance is just a ploy lah. Oh. Tapi sekarang udah beda ya Kim ya. Iya, beda banget. Oh iya, aku mau add ya Koko kan tadi bilang orang kaya aja pakai asuransi kan. Jadi di posku tuh juga ada foto yang aku rame-rame sama suster-suster di belakang. Itu sebenarnya sebelahku pasiennya namanya Om Norbert tuh. Om Norbert is like a really really rich man di Jakarta. Dan dia juga pakai asuransi. Ya sebenarnya benar, kalau dia nggak pakai asuransi pun he can afford to pay. But smart people, orang kaya yang smart pasti beli asuransi. Betul. Ya. Jadi orang pinter selalu pakai asuransi. Betul. Oke. Ya lebih pinter-pinternya lagi, cari asuransi yang tepat.
dan cari agent juga yang tepat. Ya, jadi teman-teman, kita sebagai agent, ya dari kesimpulan dari apa yang Kim alami, Kim itu nasabah, seorang nasabah. Ya, ya kita gini aja deh, taruh diri kita. Mau seperti apa gua dilayani orang kalau kita punya asuransi? Ya seperti itulah kita melayani orang. Betul ya Kim ya? Ya seperti kita mau dilayani. Kalau saya di posisi seorang yang sehat, sakit misalnya, dan harus ke rumah sakit, kemudian di direpotin dengan urusan administrasi asuransi segala macam. Saya yang tadi nggak ada darah tinggi mungkin bisa jadi darah tinggi, betul? Betul Hakim? Iya. Nah, kehadiran kita sebagai agent itu membantu ya melancarkan semua proses itu sehingga si nasabah itu merasa benar-benar gue fokus untuk sembuh, betul ya? Gue fokus untuk sembuh, gue feel safe, gue feel secure, betul nggak? Karena ada yang meyakinkan saya bahwa itu pasti di cover, ya, betul ya? Ya, tempo hari waktu adik ipar saya sepupu di rumah sakit, suaminya juga sebenarnya ragu-ragu ini di cover nggak ya kok? Nggak usah khawatir. Yang saya khawatirkan adalah nyawanya, gitu loh. Nggak usah khawatir asuransinya, pasti di cover. Orang dia kena COVID kan, bukan penyakit yang kronis yang ada masa tunggu, bukan. Dan akhirnya habis hampir 500 juta, hampir 500 juta. Itu dia bayar 8 juta. 8 juta itu adalah berhubungan dengan objin. Karena dia habis melahirkan. Yang objinnya nggak di-cover. Ya, betul teman-teman yang disampaikan oleh Kim. Yang hadir pada malam hari ini ada 257 orang, Kim. Jadi Kim hari ini menjadi berkat bagi 257 orang. Yang 257 orang itu masing-masing menjadi berkat bagi 100 orang gitu, Kim. Ya kan? Jadi banyak sekali ya berkatnya yang disalurkan, yang ditransfer, yang ditularkan dari Kim. Jadi guys, kalau kalian mau pergi ke tempat yang mahal, pergi ke rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat termahal di dunia. Betul, betul banget. Jadi nginep di rumah sakit setengah tahun bayarnya $1 juta. Ya, mending $1 juta itu buat dikeliling dunia ya, jalan-jalan ya Kim ya. Buat traveling, nginep di hotel bintang 5, itu masih ada simpanan. Sisa. Masih ada sisa. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau pergi ke luar negeri. Because aku tadi cerita, I just got a job. It's a really good job. Dan aku harus resign for it. Jadi aku tuh sangat positive thinking begitu aku bisa keluar dari rumah sakit, aku mau kerja lagi di sana. But then aku nggak bisa. So aku nggak mau pindah ke Singapura, but then karena udah ketahuan kayak ini udah mau mampus nih ya, kamu kalau nggak pergi ke Singapura nggak bisa. Jadi ya udah kita pergi ke Singapura. And Singapore is actually our first choice. Soalnya my sister is here. I have an auntie here also. So like a part of my family is here. Ada yang merawat lah intinya. If there's anything to happen or if like my mom has to go back to Indo. Masih ada tante, masih ada Cece sama suaminya. Tanteku di sini ada 2. Jadi, oh ya, terus sama dokternya itu kan teman baiknya omku, si dokter Tio yang spesialis kanker itu. So over here is like definitely 100% our first choice. Jadi sampai ke sini dibantuin sama Lavender Association, it's on my Facebook. Mereka yang bantuin paperwork-nya, tapi untuk dapetin paperwork-nya juga kamu harus at least punya dokter yang approve kamu untuk jadi pasiennya dia untuk masuk ke Singapura. Jadi nggak sembarangan kamu bisa masuk ke Singapura, just because you're sick. Ya teman-teman kalau mau, ya ini benar ya Kim ya, Lavender Medicare. Yes, ya, that one. Ya, yang melayani Kim diterbangkan ke Singapura ya. Ya bisa add IG-nya ya teman-teman ya, ini Lavender Medicare. Ya kita who knows someday kita butuh ya. Kim, menurut Kim penting nggak Kim sebuah perusahaan asuransi yang kompeten, maksudnya yang secara finansial juga kuat?
of course. Kalau enggak, begitu kita misalnya mau klaim kayak big deal kayak aku, gimana? I mean, if there's not financially stable, kita sendiri kan juga nggak bisa trust sama asuransi. Kita sebagai itu pemegang premi. Kalau aku mau ngeluarin duit buat asuransi, nomor satu kan kita belum tentu klaim. Ya kalau sakit, kalau enggak kan nggak klaim. Terus kalau misalnya kita amit-amit perlu klaim, tapi asuransinya kayak abal-abal gitu, in the first place kamu mau tanam duit nggak di sana? Obviously not. Yeah, what do you think about Prudential, Kim? I think Prudential is a pretty big insurance company. Aku paling sering dengar sih kalau insurance ya Prudent memang. So of course aku sangat trust sih sama Prudent. Like the bigger the name, obviously the bigger the trust, the bigger the money. Kan nggak mungkin udah namanya gede nggak ada duitnya gitu kan. Dan menurutku ya kalau misalnya udah asuransi segede itu, of course mereka juga banyak success stories-nya as well. Soalnya kalau enggak, there's no reason for people to buy the insurance. Wow, thank you untuk testimoni ya. Ini tagihan yang di Mayapada ya? Iya, itu kayaknya yang 33 lembar. Itu yang pasien bayar dari 1,5 M, yang pasien bayar itu 0. Yes, luar biasa. Fully covered. Yang di Singapura, ya ini tagihan di Gleneagle, betul ya? Itu Sing dollars, guys. Ya, Sing dollar bukan 639.000 ya, teman-teman, rupiah bukan. Dikali 10.000 ya, Kim? Iya. Lebih dari 10.000 ya. Jadi yang Kim bayar sendiri 1.925. Ya, itu nggak ada apa-apanya. Ya, wow. Kalau nasabah, Anda yang calon nasabah, Anda misalnya sekarang lagi mempertimbangkan, kalau mampu, belilah minimal yang gold. Ya, nggak harus gold B, tapi mendingan gold B sih. Gold B lebih gampang, jadi rumah sakit juga nggak pusing memberikan kamar. Karena gold B itu kamar satu ranjang yang termurah di rumah sakit itu. Ya, di Gleneagle tuh memang mahal banget untuk yang kamar satu orang. Ya, apalagi yang diberikan kepada Kim ya. Yang 20 juta ya Kim ya per malam ya. Iya. Yang mewah katanya Kim itu dikasih makan lobster di situ. Betul Kim? Ya, jadi habis masuk ke ruang rawat inap itu makanannya udah kayak hotel bintang 5. Wow. Aku juga kaget. Jadi bikin kangen nggak? Lama-lama bosen sih soalnya di sana. Di sana itu menunya itu sebenarnya banyak. Cuman kan yang kita makan ya itu aja gitu. Terus setiap hari ya udah makannya itu. Oh ya, waktu di Singapura tuh ada yang temenin, Mama ya? Iya, Mama yang nemenin. Oh iya. Jangan lupa teman-teman untuk yang temenin juga bisa pesen makanan ya. Ya, itu betul. Diganti sama Prudential. Betul ya Kim ya? Iya, and I think sehari dapat 3 kali snacking. Betul. Jadi dikasih kayak kue-kue. Sesuai dengan pasien dapat berapa kali, pendamping juga dapat. Tapi beda makanannya. Kayaknya ada menu yang bisa dipilih. Ya, oke. Thank you for your time ya Kim ya. Thank you so much. Kita sangat berterima kasih ya dengan segala kerendahan hati. Berterima kasih banget untuk sharing Kim pada malam hari ini buat kami semua, para agen-agen yang berdedikasi dan calon-calon nasabah dan nasabah yang sudah mempercayakan Prudential sebagai asuransi mereka dan keluarga mereka. Terima kasih banyak. Nasabah dan calon-calon nasabah nggak usah khawatir selama kita tidak menutupi kondisi kita yang sebenarnya semua pasti aman sesuai dengan polis pasti terjamin. Terima kasih banyak sekali lagi Kim, thank you so much.